Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Muhammad S. Wahyu dan Agustiani di channel yang senantiasa memberikan info dan edukasi seputar bisnis, riset, dan marketing. Kali ini kita kedatangan tamu seorang pemuda luar biasa ya, yang mencoba berwira swasta ya, entrepreneur. Nah, kita kenalkan dengan Mas Baso Agung. Baso Agung. Oke, bisnisnya apa saat ini? Nah, sebelum saya mulai cerita bisnis saya mulai dulu awal mula saya bikin bisnis ini. Oh ya, silakan. Nah, awal mula tuh kami rencana emang bikin cafe, workshop kopi. Nah, awal mula itu kami masukin modal dari uang bulanan kami. Nah, dari situ tuh belum ada untungnya. Kami putar terus, ambil barang, inventarisnya bagaimana. Nah, kembali kepada masalah awal. Modal kami nggak ada, Pak. Modal dana. Modal dana ada maksud. Oke, terus yang sudah dijalani ini bagaimana bisnisnya? Nah, kalau misalkan dari bisnis itu kami cuma bikin booth. Kami berpatokan pada event-event apa yang kayak ada di kampus atau misalkan acara-acara penting. Jadi, kalau misalkan nggak ada event, bisnis kami nggak jalan. Itu reseller atau produksi? Itu produksi. Oh, produksi. Kami bikin kopi botolan awalnya. Kopi botolan. Kami bikin kopi botolan dari rumah, barangnya kayak kopinya kami ambil dari supplier. Nah, kopinya ini setelah kami bikin, kami titipkan kepada teman-teman yang punya toko kayak ATK atau misalkan toko apa. Kami titipin semacam 10 botol, 20 botol, alhamdulillah laku. Nah, sekarang masa pandemi menyerang. Nah, kami tuh lagi kebingungan masalah biaya hidup kami seperti apa layaknya masyarakat lainnya lah. Susah. Intinya pemasukan jadi kurang karena masa pandemi ini, sehingga tidak bisa nitip-nitip lagi di toko-toko. Bahkan kalau mau dibilang bukan berkurang lagi, nggak ada lagi, nggak jalan. Nggak jalan sama sekali. Akhirnya pengen bikin coffee shop. Iya, coffee shop. Kenapa justru milih coffee shop sementara saat ini juga kan pandemi belum dari selesai? Yang kami lihat tuh rata-rata coffee shop mungkin prosedur kesehatannya itu lebih memadai daripada tempat lain. Maksudnya kalau misalkan kami lihat kopi itu, tempat kopi nggak selalu rame. Yang betul-betul datang itu hanya pencinta kopi. Tapi kalau tidak selalu rame kan berarti omsetnya tidak terlalu besar. Bukan berarti seperti itu, karena misalkan sistem penjualannya bukan hanya di tempat, bisa jadi online misalkan. Nah, itu dia. Kenapa sebelum coffee shop ini dengan barang yang lama itu kenapa tidak mengalihkan saja dari bisnis offline-nya yang titip-titip tadi ke online? Giro kami mulai berusaha itu kalau misalkan sudah ada tempat. Tanpa adanya tempat ini kami nggak bisa jualan. Ketangkep ya? Sudah ketangkep ya permasalahannya. Jadi pengen supaya semangat untuk berbisnisnya itu lebih tinggi kalau sudah ada tempat. Makanya pengen bikin coffee shop. Menurut saya nih ya, jadi pertama kali itu diinventarisir dulu ketika mau bikin coffee shop itu. Selain sudah ditentukan nanti targetnya, perhitungan yang lain-lain adalah diinventarisir dulu kebutuhannya apa saja untuk membuka. Nah, pertama tuh gelas. Yang ada brandnya. Otomatis kami bikin brand. Nah, dari percetakan, gelasnya yang dicetak, sedotan. Terus dari mesin gilingan kopi, bisa dibilang grinder, dan alat pencetak espressonya. Nah, dari kopinya sendiri kami tuh ambil dari supplier. Sistemnya selama ini kalau dengan supplier gimana? Kalau dari sistem kami ini enggak. Kami ini ambil dulu barangnya, kami jual, baru setelah kami dapat untungnya baru kami bayar suppliernya. Enggak langsung beli bayar. Berarti nanti lebih ringan ya? Iya. Terus yang lainnya lagi apa? Kalau misalkan barang-barang lain bisa dikatakan kami masih pinjam sana sini, belum ada. Tapi kalau misalkan kami yang pokok berarti dua aja tadi saya sebutkan, grinder sama mesin espresso. Kalau misalkan nggak ada dua ini kami nggak bisa apa-apa. Tapi itu sudah ada apa belum? Kalau bisa dibilang alhamdulillah ada, tapi masih dalam proses cicilan. Ya. Cicilannya itu berarti nanti diharapkan adalah dari hasil dari penjualan hasil itu. Nah, kalau mau bikin coffee shop berarti kan butuh tempat ya, butuh outletnya. Sudah ada? Kalau outletnya sendiri kami belum ada, Bu. Belum ada. Permasalahannya belum ada itu di apa? Nah,
kalau misalkan lokasi yang kami inginkan itu sudah menyediakan. Nah, banyak juga teman yang mengajak kerjasama segala macam, tapi banyak juga yang saran kami terima dari teman-teman lain. Nah, anak muda pasti banyak terpengaruh kan. Iya. Nah, dari teman-teman lain ada yang bilang nggak usah tempat dulu, yang penting jualan. Ada yang bilang lagi cari tempat dulu, kalau ada tempat jadi semangat jualan. Nah, kami sendiri yang belum ada modal pun udah mulai goyah. Kalau Anda sendiri pilih? Kalau saya sendiri pasti ada tempat dulu. Nah, kalau misalkan kami udah jelas stay-nya di mana, jualannya di mana, itu semangat giro kami usaha itu. Tapi tempat kan kos, kan berbiaya. Biaya. Oh, biayanya Artinya tempat itu kan harus beli atau sewa. sewa nggak masalah, selama penjualan kami itu menutupi sewanya, sewa kosnya. Oke, yuk kita bahas sekarang ya. Jadi sudah tahu ya tadi ya bahwa tempat pun juga butuh biaya. Nah, itu sebenarnya bisa juga dihindari biaya itu. Satu, dengan tadi tawaran kerjasama bagi hasil misalnya, bisa. Yang kedua, bisa juga tanpa harus dengan lokasi. Banyak perusahaan yang punya brand tapi nggak punya kantor yang besar. Kadang-kadang ada kantor kecil, ada kadang-kadang kantor itu sewa di co-working space. Ya, co-working space itu berarti ada satu kantor dipakai rame-rame sehingga biaya sewanya itu lebih kecil. Atau banyak juga bisnis-bisnis online itu yang kantornya nggak ada, kantornya adalah di rumah sendiri. Tahu kan Mark Zuckerberg itu dulu memulai Facebook itu dari mana? Iya, dari apa? Garasi. Dari garasi, ya kan? Iya. Dia itu nggak pertama kali mikir kantor besar nggak. Nah, ketika dia sudah mengembangkan bisnisnya, baru dia itu mengembangkannya itu butuh kantor karena memang karyawannya banyak. Itu. Nah, tadi sebenarnya sudah ketemu, sudah ada masukan kan dari temennya online aja dulu, sehingga. Tapi dari yang saya lihat Bu, kalau misalkan kopi itu salah satu tempatnya itu yang kami jual tempatnya. Beda sama produk-produk lain. Berarti ini yang dijual memang bukan hanya produk tetapi experience. Experience. Itu juga sudah bagus. Kalau memang maunya seperti itu, maka nanti juga harus diperhitungkan tempatnya harus strategis, ya kan? Kemudian nanti untuk menekan biaya karena katanya modal keuangannya itu belum ada. Saran saya itu bisa ditutupi dengan adanya kerjasama bagi hasil, ya kan? Kemudian apa yang harus dibeli tadi sudah terlanjur dibeli, tapi dalam masa cicil adalah grinder dan mesin espresso. Mesin espresso, nggak apa-apa itu lanjutkan. Artinya apa? Yang belum itu tadi itu nggak harus yang membuang uang, nggak harus yang mengeluarkan uang. Tempat nggak harus keluar uang. Tadi ternyata bahan baku juga tidak harus keluar uang duluan. Ya kan? Bawa dulu baru bayar nanti. Itu sangat bagus, enak sekali itu. Nah, terus untuk mendapatkan tempat yang tidak berbiaya di depan, artinya dengan bagi hasil kan tidak ada sewa, itu apa yang dibutuhkan? Link. Nah, kalau kepercayaan. Misalkan ya kan? Kami bicara tentang link nih Bu ya. Kami dari supplier sendiri itu udah mendapatkan link banyak kemana-mana. Cuma kalau misalkan dari bicara masalah tempat, nah ini kami stucknya di sini. Belum ada link di sana. Belum ada. Tapi kalau masalah pembelajaran bikin kopi dari barangnya, itu sudah kami dapat semua linknya. Alhamdulillah lancar. Kalau saya melihat ada dua hal di sini ya. Antara yang sudah didapat sama yang belum didapatkan. Nah, Anda ini lebih fokus kepada hal yang belum didapat, untuk lupa bersyukuri hal yang sudah didapat. Kalau saya boleh menyarankan, fokus yang sudah didapat dulu. Artinya, saat ini mengarah ke sesuatu yang coffee shop ya. Tapi jangan dilupakan sesuatu yang didapati diolah dengan baik. Artinya, tetap kita jualan online dulu aja, online dan offline. Online melalui masuk itu dilakukan, jangan di stop, tetap dilakukan sampai cari terobosan apakah bisa lokasi itu ditekan seminim mungkin biaya. Karena pemilihan lokasi itu betul-betul dengan biaya kan. Semakin saat ini semakin mahal, itu pertama. Terus melakukan kerjasama dengan GoFood dan lain-lainnya. Misalnya kita bikin rumah sakit, kan ada kafe, kan rumah sakit ada kantin, sekolah-sekolah ada kantin. Semua kantin kalau perlu masukin, ya kan? Baik itu kantin yang model dipajang atau kantin kayak di UIN kan tuh ada kafe itu, dan itu jangan masukin. Yang kedua, kalau mengarah ke coffee shop, saran saya take away. Kenapa beli take away? Lokasinya kecil, tidak perlu besar. Sehingga biaya sewa atau biaya beli itu bisa ditekan sederhana mungkin. Targetnya adalah orang-orang yang
nggak ngopi di situ, kopi nggak pulang. Iya, banyak sekarang begitu. Nah, lokasi yang Anda tuju banyak, bisa terminal, stasiun, tempat keramaian, kampus. Ada juga buat satu booth 1 meter persegi seukuran ATM bisa jalan. Nah, kalau mau lihat itu Pak, dari teman saya sendiri yang usaha kopi, mereka tuh take away-nya pakai mobil. Mobil food namanya food truck. Dari food truck itu kami lihat dia bikin kopi, dia cuma sediain kursi 2 Cakep. dengan meja 1. Nah, tapi rata-rata paling orang take away. Nah, Iya. pas tapi kami kan lihat keadaan kami sendiri. Kami belum ada kendaraan. Oh iya. Ya. Oke. Jadi Jangan makanya futsal tadi dulu itu, ya. makanya Jangan tadi dulu. dilihatnya adalah jangan ngoyo pada modal. Oh, Sekarang iya. gambarannya belum ada modal, sedangkan kan tempat semua muat. Kalau mau yang misalkan kayak yang mobil tadi itu kan butuh biaya gede ya. Iya, betul. Itu gambarannya Iya. uang dari mana? Mereka Belum ada gambaran Belum atau ada. sudah? Kalau belum ada gambaran jangan dikejar. Dikejar. Gitu loh. Kalau ada tempat yang bisa kerjasama, silakan. Kalau saya belum ada link yang bisa untuk kerjasama, jangan terlalu kejar yang sesuatu yang belum jelas. Tapi yang sudah ada itu yang bisa dijalankan dengan yang ada, jalankan. Cicilan kan harus berjalan. Iya. Bikin kopi itu pakai apa? Mesin. Yang penting ada bahan bakunya, Iya. ya kan? Espressonya ada, sudah kan? Iya. Masalah pemasaran itu harus beralih. Sekarang zaman era pandemi seperti ini mau offline memang sulit, makanya orang sekarang banyak yang beralih ke online. Nggak apa-apa, sekarang pun customer ini banyak yang online juga kok belinya. Jadi di mana customer ada, cari gitu loh. Datangi tempat customer ada. Customer sekarang banyak yang berpindah ke online karena memang takut keluar. Apa yakin kalau nanti sudah punya coffee shop nanti akan rame? Nah, Gitu loh. Ingat, betul. investor yang tadi mau mengajak kerjasama ya bagi hasil misalnya tentang tempatnya, mereka juga mikir nanti saya rugi atau untung dapat ini, untungnya berapa? Itu harus dipersiapkan. Berapa Kalau lama kerjasama, berikutnya, betul. Kalau kerjasama itu harus disiapkan bisnis plan-nya dengan yang sangat baik gitu. Iya. Kalau tidak begitu, investor siapa yang mau terima? Gitu. Nah, untuk mengurangi itu tadi bener saran Pak Wahyu. Jangan fokus pada ada apa yang belum dimiliki. Kalau dengan yang dimiliki saja sudah bisa jalan. Yang dulu sudah bisa jalan, tinggal pindahkan marketingnya kan? Iya. Ya sudah, marketing kan online banyak gratis. Ya kan? Iya. Mau kemana nih? Marketplace yang mana? Banyak. Shopee, Tokopedia, Bukalapak dan Iya. sebagainya itu semuanya bisa kan untuk food. Ada juga coba lakukan riset kecil-kecilan ya melalui pengamatan atau apapun. Apa yang diinginkan oleh customer? Jangan customer nggak menginginkan coffee shop Anda. Saya kan ada membangun outlet bagus, ternyata customer nggak suka. Kan Anda butuh customer kan? Iya. Bukan butuh outlet kan? Buat apa butuh outlet bagus Betul. kalau sepi? Betul. Nah, Jadi tujuan utamanya itu yang betul, kalau orang betul. bisnis Solusi tujuan utamanya sih? apa? Kepuasan customer. Bosan Eh? bukan. Orang bisnis itu Omset. tujuannya apa? Omset. Omset itu berkorelasi atau berbanding lurus dengan profit, ya kan? Iya, iya. Omsetnya besar, profitnya besar dong. Iya. Nah, kalau seperti itu, maka fokuslah di situ. Dengan alat yang ada itu, orang nggak harus tahu di mana bikinnya, apakah bikinnya itu di rumah, di kosan, ataukah bikinnya di coffee shop. Brand, kemasan, dan jangan lupa supaya mereka repeat order adalah produknya, rasa. Rasanya. Ya kan, rasa sama packaging. Iya. Itu kalau bagi orang-orang online itu penting. Yang kedua adalah masalah pengiriman. Iya. Coba produk Anda diteskan ke lab, Iya. itu nggak mahal kok bayarnya kok. Ada sampel ke tes di IPB ada, di kampus pun ada. Teskan lab, di situ kira bertahan berapa lama, ya kan? Kemudian kasih kadaluarsanya, expired date sampai tanggal sekian, dari hasil uji lab, gitu. Jadi ilmiah. Supaya bisa mendapatkan itu, tahu nggak channelnya bagaimana supaya udah bisa tes, bisa bikin Nah, begitu. Kalau kami belum ada sendiri kepikiran bilang tes lab Oke, atau belum kalau ada. begitu masuklah komunitas. Iya. Komunitas UMKM itu banyak sekali. Iya. Kuliner. Sekarang dinas koperasi, dinas UMKM itu sangat mendukung, memfasilitasi adanya para pengusaha muda UMKM ini gimana caranya supaya mereka bisa naik kelas itu. Dengan adanya NIB UMK itu difasilitasi secara gratis. Ujian. Ada pelatihannya.
uji labnya juga nanti ada ke sana, bahkan nanti di komunitas itu bisa berjualan, juga bisa mendapatkan pasar baru, tapi juga bisa mendapatkan supplier baru, misalnya pesan kemasan ini di mana yang lebih murah, ya kan? Iya. Bisa banyak di sana. Itu terus nanti gimana kerjasama, mungkin ada teman yang mau kerjasama bisa membuka pos itu adalah point of sales, jadi tempat-tempat untuk penjualan lagi. Iya. Siapa tahu ada teman yang mau. Kalau nggak masuk komunitas itu berdarah-darah, Iya. ya kan? Berjuang sendiri jatuhnya. Iya, berjuang Setelah sendiri. uji lab itu menurut saya langkah keduanya kan pertama udah. Iya. Langkah keduanya jangan ambisi kafe besar dulu, berisiko. Coba buat take away. Modal beli but pameran itu kan praktis. Anda Iya. bisa sewa di stasiun, ya kan? Bisa sewa di apartemen. Tapi nggak cuma event saja, jadi yang bisa setiap hari. Jadi Stasiun kalau itu memang tiap hari traffic iya, orang naik kereta. jadi kalau mau cafe shop itu kan Hmm. memang butuh tempat itu yang stay di situ dengan ruang yang besar. Iya. Lorong Iya. publik. Tapi kalau memang mau take away itu carilah tempat yang rame, tapi cukup orang-orang yang lebih banyak lalu lalang kalau beli itu untuk dibawa pulang, sehingga nanti Terminal. omset bisa tinggi, tapi nggak harus butuh ruang yang besar. Kembali lagi Bu, kalau misalkan tadi bilang take away kan, jalur kopi itu lari beda jalan. Kan kembali kayak kopi tuh kami tuh yang jual, kami bilang apa skillnya bikin kopi macam apa, itu yang kami jual semua tempatnya. Kalau misalkan take away itu nggak ada bedanya sama minuman-minuman yang lain. Oh enggak, ada gini, saya sebut nama ya. Iya. Ada pernah lihat kopi kulo. Oh iya, Kopi kulo tuh konsepnya take away. Ada lihat jalan-jalan ke stasiun Palmerah. Iya. Di situ ada kopi kulo, Foreign Coffee, sama beberapa itu cuma but aja. Bisa kok. tapi bisa jual experience juga. Dia, Nggak dia harus. ada mesinnya, ada racik sedikit gitu. Begitu. Itu ada itu buat siapa buat gambaran. Artinya dengan ruang segitu pun Iya. sekarang ada pilihan ruangan mau offset. Itu betul. Anda jual experience yang begitu hebatnya. Tapi kalau orang nggak mau datang, kan masalah seperti ini orang itu memang jarang keluar. Iya. Jarang mau kongko-kongko kan. Disediakan tempat yang besar juga belum tentu, padahal kos itu besar. Jadinya apa? Membiayai sesuatu yang pasti dengan uang yang belum pasti. Ya, dan Tahu? bisa juga. Iya. Membiayai sesuatu yang sudah pasti, artinya biaya untuk sewa Itu tempat pasti, ya. itu kan sudah pasti. Tapi yang untuk membayar itu belum pasti. Omsetnya belum pasti. Itu yang bikin banyak pengusaha bangkrut. Selain dari masalah modal, kami juga mengalami masalah dalam sistem manajemen. Mm-mm. Nah, dari sistem pengelolaan marginnya seperti apa, Iya. keuntungannya, apa pembelian barangnya macam apa. Nah, seperti itu. Oke. Sudah tahu kira-kira solusinya gimana? Kalau dari saya sendiri masih agak meraba-raba seperti itu. Belajar. Ya. Kalau manajemen enggak. Kalau manajemen mau nggak mau harus belajar. Nggak bisa nggak Anda belajar belajar. marketing, Anda belajar SDM. Karena SDM itu nggak sesuatu yang nggak dianggap sepele loh. Iya. Merekrut karyawan yang bagus seperti apa, nggak asal merekrut teman sendiri ternyata korupsi. Terus pertama Apa? kali itu mulai dari mana? Eh, Diri sendiri. Iya. Diri sendiri. Manage. Manajemen diri sendiri dulu sebelum memanage orang lain. Jangan saya harus meng-hire sekian orang untuk ini, jangan dulu. Jadi kalau memang modal uangnya itu kecil, lakukan sendiri dulu. Ketika sudah nanti kira-kira bagus, nanti bisa kembangkan lagi, bisa merekrut orang lain. Karena kalau sudah bisa memanage diri sendiri, maka ya kira-kira nanti bisa memanage orang lain. Kalau memanage diri sendiri aja masih kesulitan, bagaimana mau manage orang Belajar lain? tidak harus gitu. ke kampus ya, tidak harus. Iya. Anda ngambil sekolah S1 manajemen nggak usah. Artinya Iya. Buku banyak, banyak. Ya. YouTube banyak, ya kan? Banyak kok untuk belajar skill itu. Diskusi-diskusi juga banyak. Pelatihan-pelatihan banyak, ikuti. Jadi seperti yang Ibu bilang, kalau misalkan kami mau narik investor apa segala macam, kami lihat dulu sistem manajemen kami itu kan masih kacau balau. Kalau masih kacau balau, maka jangan berpikir yang besar dulu, karena itu nanti Betul. akan kacau balau. Sekarang coba kelola yang kecil dulu dengan apa yang ada dulu, maksimalkan omset Ya. dengan yang kecil itu dulu, baru nanti besarkan. Nah kalau yang kecil saja belum bisa mengelola, misalnya bagaimana nanti dengan mengelola yang besar, gitu loh. Jadi cobalah dengan yang kecil dulu. Kalau online tuh banyak kok sekarang nih online shop yang di ini kelihatannya tuh gede, omsetnya gede, sudah jadi star seller, tapi ternyata apa?
Tokonya itu rumah, kamar sama ruang tamu dipakai toko, di sana banyak stok barang-barangnya di sana, nggak masalah. Karena customer nggak perlu itu. Tapi kalau kami ini kan dari packagingnya sendiri kami belum tahu seperti apa. Itu dia. Jadi pertama kali itu yakinkan jangan tempatnya dulu, produknya dulu aja. Tempat itu nanti, produknya dulu itu pastikan itu sudah bisa diterima sesuai dengan selera pasar. Pasar mana yang dibidik? Nanti produk usahain. Produk menyesuaikan. Kopi kan sama aja kan rasanya kan. Tapi kenapa kok ada kopi itu ABG atau kopi itu orang tua, ada kopi kan dengan itu komunikasi marketing aja yang membakar rasa sama kemasan. Di produknya sama packagingnya itu utamakan dulu. Harga juga disesuaikan dengan daya beli dan motivasi beli mereka. Daya beli itu kemampuan beli, motivasi itu berarti mereka mau nggak beli ini. Intinya kalau memang modal uang itu sedikit, jadi manfaatkan apa yang sudah ada tuh, fokuskan di situ. Anggaplah itu sebagai tempat trialnya dulu ya. Saya yakin ketika produk sudah bagus, banyak kok orang yang mau bekerja sama. Sudah ada grinder, sudah ada espressonya, kemudian cup-cupnya sudah ada. Itu daripada nganggur ya, daripada nanti nungguin ada kafe, jalanin dulu gitu. Kalau nanti tapi itu terus sudah ada punya plan ya, artinya itu mau berapa lama? Jangan sampai 10 tahun gitu aja. Iya. Siapa tahu setelah itu kemudian ada orang lirik, wah ini kopi Anda kok bagus ya ini, produknya sayang kalau cuman begini. Nah ini saya punya lokasi, mau nggak? Memungkinkan sekali itu. Itu kayak teman saya tuh, teman saya ada seperti itu, dia mau usaha kafe, mirip kayak Anda gini, dia jual kopi-kopi gelasan botol gitu. Ada teman nawarin, saya punya lokasi itu di daerah ini, mau nggak? Profit sharing. Pokoknya ilmui saja dulu. Kalau membutuhkan dari seorang entrepreneur itu nggak semudah karyawan ya, karena kan pasti kan gajinya pasti segitu. Tapi kalau makanan dah kalau terbatasi. Ada dua yang membatasi gaji karyawan, jabatan dia sama perusahaannya, lingkup perusahaannya, bisa kecilnya perusahaan itu yang membatasi gaji karyawan. Nah entrepreneur tanpa batas. Masalah paling utama yang kami hadapi itu kayak motivasi untuk diri kami sendiri. Masalahnya sudah tahu ya, motivasi diri itu yang kurang. Solusinya sudah tahu belum? Kalau solusi ya gimana kalau orang baru usaha masih kakinya ya masih goyang-goyang. Solusinya berarti carilah motivator luar. Karena sebenarnya yang terbaik adalah motivasi itu dari diri sendiri. Cuman menciptakan motivasi dari diri sendiri itu seringkali juga harus dibantu oleh motivator dari luar. Motivator diri itu ibarat bensin. Motivator itu pemantik ya, iya. Korek ya. Motivator dari luar meskipun ngomongnya sampai berbusa-busa, kalau dirinya sendiri itu sudah nggak mau menerima gitu ya Sama, sudah. Anda butuh motivator pemantik ya, tapi Anda biasanya kosong, Anda bisa terbakar gitu kan. Sebenarnya dengan menyadari motivasi kurang dan tahu saya harus termotivasi lagi, itu sudah tahu kelemahan, sudah bagus itu. Tinggal nanti berarti apa yang saya perlukan, berarti saya butuh suntikan motivasi ini dari luar. Seorang entrepreneur memang itu di konsekuensinya. Pada saat awal apa berdarah-darah, ibarat Anda mau naik gunung lah, gunung di depan apa indah, ya bagus banget, kemudian Anda datangin seindah bayangan Anda nggak? Iya. Banyak turunan jalan, banyak batu-batu, belum batu, semak belukar, belum binatang buas, belum gangguan lainnya, cuaca ekstrim dan lain-lain. Itu lah. Mental lah ya. Kalau untuk motivasi tadi adalah mental pengusaha itu beda dengan mental karyawan. Kalau memang mau jadi pengusaha, miliki mental pengusaha. Bukan berarti karyawan jelek ya, karena juga bagus. Artinya kan tidak semua orang bisa jadi karyawan dan semua orang bisa jadi pengusaha. Kan tadi sudah memutuskan untuk menjadi pengusaha. Berarti yang dimiliki adalah mental pengusaha. Gitu. Bagaimana mental pengusaha itu? Nggak boleh gampang nyerah. Bahwa jalannya itu terjal, iya, betul. Tapi ya itu tadi, saya sudah memutuskan menjadi pengusaha. Berarti saya harus ada bahwa apapun ada akhirnya. Ya. Hujan badai pasti ada akhirnya. Ibaratnya pengusaha itu adalah sopir. Jadi kecepatannya berapa dia sendiri yang menentukan. Arahnya kemana dia sendiri yang menentukan. Kalau dia tuh maunya ya kecepatan 20 aja, ya udah jalannya 20. Kalau memang saya harus lebih cepat, berarti saya harus dengan kecepatan lebih tinggi, tancap gas. Nah, nancap gasnya itu loh, kalau pengusaha itu kan dengan berbagai hal. Ada yang dengan bangun kerjasama dengan banyak pihak, kemudian belajar ini itu. Banyak lah ya yang bisa dilakukan untuk menancapkan gas. Itu sih kurang lebihnya. Oke, bentar ya. Oke teman-teman, jangan lupa untuk
like, komen, dan subscribe channel ini, share sebanyak-banyaknya. Semoga tayangan ini membawa manfaat. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.